Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufik dari Prodi S1 Teknik Informatika semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode yang digunakan untuk pengujian perangkat lunak. Baik, untuk metode yang digunakan dalam pengujian perangkat lunak itu yang pertama ada black box testing. Black box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang tidak memerlukan pengetahuan tentang implementasi dari sistem yang diuji. Pengujian ini fokus pada fungsi-fungsi sistem yang dapat diakses dari luar sistem seperti user interface atau API. Kemudian ada white box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang memerlukan pengetahuan tentang implementasi dari sistem yang diuji. Pengujian ini fokus pada struktur kode sumber dan cara kerja dari sistem yang diuji. Lalu ada unit testing. Unit testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang melibatkan pengujian untuk unit-unit terkecil dari kode sumber seperti fungsi atau prosedur. Tujuan dari unit testing itu adalah untuk memastikan bahwa setiap unit dari kode sumber bekerja dengan benar. Lalu ada sistem testing. Sistem testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang melibatkan pengujian sistem secara keseluruhan untuk memastikan bahwa sistem dapat bekerja dengan benar dan sesuai dengan spesifikasi. Lalu yang selanjutnya itu ada metode integration testing. Adalah metode pengujian perangkat lunak yang melibatkan pengujian bagaimana unit-unit terkecil dari sistem bekerja bersama-sama. Tujuannya itu adalah untuk memastikan bahwa setiap unit dapat berinteraksi dengan benar dan dengan unit lainnya. Lalu ada metode acceptance testing. Itu adalah metode pengujian perangkat lunak yang dilakukan oleh pengguna akhir atau klien untuk memastikan bahwa sistem sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Lalu ada usability testing, adalah metode pengujian perangkat lunak yang melibatkan pengujian bagaimana mudah atau sulit pengguna menggunakan sistem. Tujuan dari usability testing adalah untuk memastikan bahwa sistem mudah digunakan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Lalu ada performance testing. Performance testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang melibatkan pengujian bagaimana sistem menangani beban atau volume data yang besar. Tujuan dari performance testing adalah untuk memastikan bahwa sistem dapat bekerja dengan cepat dan efisien. Lalu kemudian ada metode smoke testing. Smoke testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang dilakukan sebelum pengujian lebih lanjut dilakukan. Tujuan dari smoke testing adalah untuk memastikan bahwa sistem dapat dijalankan dan tidak mengalami kegagalan yang fatal. Lalu ada metode stress testing. Itu adalah metode pengujian perangkat lunak yang melibatkan pengujian sistem dengan beban yang lebih besar dari yang biasanya diterapkan. Tujuan dari stress testing adalah untuk mengetahui bagaimana sistem menangani beban yang lebih besar dan apakah sistem masih dapat bekerja dengan benar di bawah tekanan tersebut. Kemudian ada sanity testing dan regression testing. Sanity testing dan regression testing adalah dua jenis uji coba yang digunakan dalam proses pengujian software. Keduanya memiliki tujuan yang berbeda dan biasanya digunakan di tahap yang berbeda dalam proses pengembangan software. Tujuan sanity testing bertujuan untuk memastikan bahwa software masih berfungsi dengan benar setelah mengalami perubahan kecil. Sementara itu, regression testing bertujuan untuk memastikan bahwa perubahan yang dibuat tidak mempengaruhi bagian-bagian lain dari software. Sanity testing hanya melibatkan pemeriksaan fitur-fitur yang terkait dengan perubahan yang telah dibuat. Sementara itu, regression testing melibatkan pemeriksaan seluruh software untuk memastikan tidak ada efek samping dari perubahan yang telah dibuat. Sanity testing biasanya melibatkan jumlah tes yang lebih sedikit dibandingkan regression testing. Untuk waktu pelaksanaannya, sanity testing biasanya dilakukan segera setelah perubahan telah dibuat, sedangkan regression testing dilakukan setelah sanity testing telah selesai. Untuk dokumentasi, sanity testing biasanya tidak memerlukan dokumentasi yang terperinci, sementara regression testing memerlukan dokumentasi yang lebih rinci untuk memastikan hasil yang lebih akurat.
Lalu ada alasan kenapa dilakukannya software testing sebelum aplikasi tersebut dirilis. Pengujian aplikasi merupakan tahap penting dalam proses pengembangan perangkat lunak karena membantu mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang mungkin terjadi pada aplikasi. Tanpa pengujian yang dilakukan dengan benar, aplikasi mungkin mengalami masalah saat digunakan oleh pengguna. Masalah tersebut dapat berupa error atau bug yang menyebabkan aplikasi tidak dapat bekerja dengan benar atau bahkan crash. Pengujian juga membantu menjamin bahwa aplikasi memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan melakukan pengujian secara teratur kita dapat yakin bahwa aplikasi yang akan dirilis telah diuji dan diketahui bekerja dengan benar. Selain itu, pengujian juga membantu mengurangi resiko terjadinya masalah setelah aplikasi dirilis ke pasar. Masalah yang terjadi setelah aplikasi dirilis dapat menyebabkan frustasi pengguna, menurunkan reputasi perusahaan, dan menyebabkan biaya tambahan untuk memperbaiki masalah tersebut. Oleh karena itu, melakukan pengujian sebelum aplikasi dirilis sangat penting untuk memastikan bahwa aplikasi siap digunakan oleh pengguna. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk implementasi metode black box testing pada aplikasi yang sudah saya kembangkan, yaitu aplikasi Sistem Informasi Rumah Sakit atau disingkat dengan SIRUSAK. Baik, di sini saya akan login dengan akun Taufik. Kemudian saya akan menambahkan data pasien di dalamnya. Di sini saya akan mengetikkan nama pasien, kemudian memilih jenis kelaminnya yaitu laki-laki, dan untuk alamatnya Simpang Randu. Lalu kita masukkan nomor teleponnya. Nah, di sini tombol resetnya belum berfungsi karena formnya tidak terhapus. Nah, untuk tombol simpannya sudah bisa berfungsi. Untuk ID pasiennya di nomor 34. Lalu di sini saya akan menghapus data pasiennya dan data pasien sudah terhapus. Nah, kemudian ada menu pasien rawat jalan. Di sini kita masukkan ID-nya yang sudah data pasiennya yang sudah terdaftar, kemudian pilih departemen, dan di sini kita ketikkan keluhannya. Untuk pembayarannya itu sudah auto generate. Untuk tombol resetnya masih belum bisa berfungsi, dan tombol simpannya sudah berfungsi. Ada di urutan nomor 1, Departemen THT. Lalu di sini saya akan merubah data pasiennya. Untuk departemennya menjadi departemen gigi dan keluhannya menjadi sakit gigi. Untuk pembayarannya itu 160.000, kita coba di sini untuk 155.000. Maka untuk status pembayarannya itu masih belum terbayar karena uang yang dibayarkan tidak cukup. Kemudian di sini saya akan mencari data pasien di kolom search menggunakan nama pasien yaitu Raisa. Sudah dapat ditemukan. Dan untuk departemen umum itu listnya departemen umum semua. Kemudian untuk pembayaran, untuk yang belum bayar ini datanya sudah ada. Lalu kemudian pembayaran yang selesai, ini data pembayaran selesai sudah ada semua.
Lalu kemudian ada menu pasien rawat inap. Di sini saya akan mencoba untuk menambahkan data pasien rawat inapnya dan memilih rawat inap per hari. Lalu untuk jenis pelayanannya dokter spesialis dan umum, untuk fasilitasnya kelas VIP dan tanggal masuknya yaitu tanggal 23 dan tanggal check outnya tanggal 25. Untuk diagnosanya sakit mata. Kemudian di sini saya akan mencari ruangan, ada di ruangan 101 2 hari dan harganya 750.000 dan tombol risetnya sudah bisa berfungsi. Oke, di sini saya akan coba lagi untuk menyimpan datanya. Tanggalnya kita ganti 24 dan tanggal check outnya di 25. Iya, data berhasil disimpan. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk metode white box testing. Di sini ada struktur kode untuk mengkonekkan database ke dalam aplikasi. Di sini saya akan coba untuk merubah struktur kodenya dengan menambahkan titik di dalamnya, di dalam database rumah sakit. Nah, di sini sudah ada keterangan unknown database. Kemudian kita coba untuk login. Maka tidak bisa masuk karena databasenya sudah, nama databasenya di dalam struktur kodenya itu sudah berubah, maka aplikasinya error. Nah, struktur kodenya akan saya kembalikan seperti semula. Struktur kode tersebut sudah benar dan kita dapat melakukan login. Lalu untuk selanjutnya white box pada departemen dokter itu struktur kodenya yaitu untuk menghapus resep yang diberikan oleh dokter. Kemudian di sini saya akan mencoba melakukan tambah data resep. Nah, untuk tombol resetnya sudah bisa digunakan dan dapat menyimpan data resep. Kemudian di sini ada struktur kode untuk menghapus resep. Baik, untuk tombol hapus resepnya sudah berhasil. Dan jika struktur kode ini digunakan sudah sesuai dengan yang diharapkan. Lalu di sini saya akan mencoba menambahkan data resep lagi. Jika data resepnya struktur kodenya dirubah, maka data tidak dapat ditambahkan. Dan untuk menu ubah, ini struktur kodenya sudah benar dan dapat digunakan sesuai harapan. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.